laporan laba rugi. Jadi saya akan ambil dari laporan laba rugi dulu. Saya akan membentuk satu sheet karena kan data ini nggak bisa diedit. Saya klik ini ya, tambah sheet saja. Dan data untuk laporan laba rugi sama seperti kemarin, saya akan lakukan pengkopian dan saya paste di halaman yang baru gitu. Dan yang kita ambil adalah akun yang bahasa Indonesia. Jadi yang untuk prior sales duration yang saya ambil hanya current saja yang sekarang. Ini saya delete. Terus saya scroll ke bawah untuk mencari data yang sama jumlah laba ruginya. Nah ini. Jadi ini jumlah laba dan ruginya sudah sama dan yang lainnya saya hapus saja semuanya. Klik kanan delete. Nah, data inilah yang saya ambil. Terus karena data ini mau saya edit, saya hapus dulu judulnya. Nanti karena akan ditambahkan judul tersendiri. Ini saya delete dahulu. Terus kolom yang B saya copy dulu ke kolom di sebelahnya. Ya, karena saya nggak pengen merusak data awal. Nah, setelah itu template ini saya ganti menjadi debit dan kredit. Oke, nah kita lihat ya saldo normal. Penjualan itu kan saldo normalnya kan di kredit secara akuntansi. Berarti kita pindahkanlah data itu ke kredit. Terus beban itu saldo normalnya di debit. Nah ini kita sudah punya kan logika seperti kemarin. Jumlah nggak usah difikirkan. Jadi kalau misalnya kita mau tandain jumlah ini nggak usah dipindahkan ke debit kredit karena ini adalah hasil dari suatu proses. Ini kan yang jumlah-jumlah kita nggak usah pikirkan. Nah kita sudah tahu tuh logikanya bahwasanya yang minus itu adalah di debit. Jadi semua yang minus pindahkan ke debit. Ini sama seperti kemarin. Semua yang minus adalah di debit, tapi yang plus dia ada di kredit. Ini beban lain-lain, terus jumlah tidak usah, pendapatan, beban pajak, nah gitu. Nah, terus selanjutnya kita matikan rumus yang kita ambil tadi. Jadi ini saya matikan, saya copy paste value 1, 2, 3 untuk menghilangkan rumusnya. Nah, selanjutnya saya clear untuk formatnya. Nah, ini dia angkanya, jadi formatnya sudah hilang. Terus cek dulu, nah ini minus ini saya ganti menjadi plus. Karena acuan debit kredit tidak ada plus dan minus, karena hanya ada debit dan kredit saja. Nah, berikutnya saya akan lakukan penjumlahan untuk menguji lagi apakah ketika nanti saya akan kurangkan debit dan kredit itu jumlahnya adalah hal yang sama ya selisihnya. Oh, ada satu lagi nih, ini perlu saya buang untuk minusnya. Nah, selanjutnya saya kurangkan jumlah debit yang saya kurangkan dengan jumlah kredit yang saya kurangkan dengan jumlah debitnya. 284923 berarti data ini sudah valid. Nah, berikutnya ini saya akan hapus yang jumlah-jumlah. Ini saya hapus yang jumlah. Terus saya scroll ke bawah, yang kosong mungkin sekalian saya akan hapus. Ini yang nggak ada angka saya hapus. Terus yang ini juga nggak ada angka saya hapus. Terus ini juga, ini nggak ada angkanya saya hapus juga. Jadi semua yang nominalnya 0 hapus saja. Nah, begitu juga dengan jumlah, karena tadi totalnya sudah sesuai itu, jumlah laba dengan jumlah setelah kita kurangkan kredit dan debit tentu sesuai dengan labanya. Yang jumlah pun saya sudah hapus. Nah, ini juga. Nah, ini kosong, ini saya hapus dan jumlah ini pun juga. Nah, berarti ini sudah oke. Nah, sekarang saya akan membentuk satu akun di sini. Jadi yang tadi data panduan ini sudah saya hapus saja. Saya delete saja. Nah, saya akan membuka satu bagian di sebelah sini, adalah namanya nanti adalah tipe akun. Ini tipe akun. Oke. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, jadi ada 16 tipe akun dalam akuntansi. Yang 16 itu seperti yang saya tuliskan kemarin ya. Ini saya ulang kembali untuk membuat 16 tipe akun tersebut. Ada 16 ya.
Nah, yang akan kita pakai karena ini adalah laporan laba rugi, seperti kita tahu bahwa 1, 2, 3 itu adalah hak neraca. Jadi 1, 2, 3 itu adalah hak neraca dan sisanya itu adalah hak dari laba rugi. Kita mulai dari akun 4 ini. Ini dalam akuntansi karena kita nanti akan menggunakan Accurate Online, dia hanya singkatan. Jadi kalau pendapatan itu adalah REVE. REVE itu singkatan dari revenue. Terus beban pokok itu adalah COGS atau Cost of Goods Sold. Terus ini ya induk akun, bukan dari sini dia nih. Jadi saya mulai dulu deh dari atas. Jadi saya lengkapin dulu. Yang pertama itu adalah bank. Yang kedua itu turun ke bawah, berarti adalah akun receivable, ARIC itu singkatannya. Terus yang ketiga itu adalah inventory, INVE ya. Setelah inventory itu aktiva lancar lainnya, other current asset, OCAS. Di bawah other current asset berarti adalah fixed asset, FASS. Fixed asset itu punya akun untuk mengcounter dari aset tersebut, namanya adalah depresiasi, DEPR. Di bawah depresiasi itu ada namanya other asset atau aktiva lainnya. Ini adalah other asset, OASS itu, other asset. Terus setelah itu dia mulai masuk ke akun hutang. Hutang itu berarti akun payable, APAY. Setelah itu other current liabilities, OCLY. Terus utang jangka panjang, long term liabilities, LTLY singkatannya. Terus yang ke-11 setelah long term berarti masuk ke ekuitas, berarti EQTY. Nah, yang 12 sudah mulai masuk ke laba rugi, revenue tadi. Harga pokok berarti cost of goods sold dalam akuntansi, COGS. Yang ke-14 turun ke bawah, expense, EXPS. 16 itu pendapatan lain-lain, OI, other income, OINC. Dan yang terakhir 16 other expense, OXP gitu, other expense. Oke, sekarang kita akan pindahkan tipe akun yang akan kita pakai nanti sesuai dengan yang di laba rugi. Penjualan berarti revenue, berarti ini REVE. Beban pokok berarti yang tadi COGS. Terus beban berarti yang tadi nih expense. Jadi semua yang beban ini nih sampai dengan pendapatan lain-lain. Nah ini semuanya adalah expense. Jadi sampai ke sini adalah expense. EXPS. Terus untuk pendapatan lain-lain, nah dia sudah mulai turun ke bawah ya. Jadi jangan terbolak-balik nih. Jadi dia harus konsisten. Pendapatan lain-lain, OINC, other income. Dan yang terakhir beban lain-lain berarti other expense, OEXP. Dan beban pajak sama OEXP juga. Nah ini dia. Oke, nah angka yang tersebut tadi karena sudah kita kunci dengan akunnya masing-masing, jadi logika saldo normal itu telah tercermin di dalam daftar akun. Jadi ini kita tinggal geser saja. Nah, geser saja, nanti dia sudah tahu bahwasanya revenue itu saldo normalnya di kredit. Nah, cuman ada akun nggak normal nih satu. Pendapatan dan keuntungan bentuknya itu adalah expense, tapi dia pindah ke sisi sini. Nah, berarti ini perlu kita minuskan. Jadi saya geser dahulu, dan ini saya akan rubah menjadi minus, karena dia nggak normal. Terus pendapatan lain-lain nggak ada masalah, saya geser ke samping sini. Nah, selanjutnya ini saya ganti jadi namanya menjadi saldo awal. Nah, berarti yang lainnya sudah bisa saya hapus. Nah, saya delete ya. Terus selanjutnya yang akun di sini ini saya ganti menjadi nama akun. Nah, ini karena sudah juga saya hapus saja dan telah tercermin di dalam data saldo awal tadi. Nah, berikutnya yang di paling depan saya akan menambahkan insert, mungkin sebanyak 6 kali saya akan insert. Karena ini seperti kemarin untuk membuat nomor akun.
Jadi dia ada nomor akun, nama akun, tipe akun, dan saldo awal. Nah, data inilah yang akan kita impor. Oke, saya akan membuat nomor akun. Ada 5 digit saya akan buat. Seperti yang kita ketahui, penjualan ini adalah kode akunnya di dalam akuntansi itu adalah 4. HPP itu adalah 5. Terus untuk yang beban ini adalah 6. Terus beban pendapatan lain-lain 7. Dan beban lain-lain itu adalah 8. Nah, ini standar dulu. Nanti akan digabungkan di bagian nomor akun itu. Jadi saya jumlahkan dulu saja. Saya gabungkan dahulu ini dan sheet berikutnya dan ini baris berikutnya dan berikutnya lagi dan yang berikutnya lagi. Nah, ini. Oke, saya tarik ke bawah. Supaya nanti jangan ada nomor yang sama, karena nggak boleh dalam sistem kalau nama sama boleh. Tapi kalau untuk nomor nggak mungkin sama. Berarti saya ambil condition format untuk melakukan duplicate value. Warnanya apa saja ya nanti ya. Saya okekan saja untuk warna merah ini, like red fill ini. Saya okekan. Nah, nomor ini nggak boleh ada yang sama. Berarti karena ini nggak ada yang lain, saya jadikan saja 0. Nah, cuman permasalahan saya tentu akan muncul pada bagian yang 6 nih. Nah, ini kan ya, cek saja ada berapa 6-nya itu. Ada sekitar 6 juga di count bawah ini. Berarti saya akan taruh mungkin dari sini ya kan saya mulai. Saya akan mulai dari 1, terus ini 2, dan berikutnya sampai dengan ke bagian berikutnya. Dan ini saya akan kasih 0. Dan ini 0 dahulu. Kita selesaiin dulu ya sedikit ini. Nanti kita istirahat setelah selesai azan. Ini sama nih. Saya akan kasih 0 semua. Dan ini saya buat 81 dan 82 saja. Dan ini adalah 0 gitu. Nah, ini saya matikan rumusnya. Copy, paste, 1, 2, 3 value. Nah, berarti untuk pembantu pembuatan nomor sudah bisa saya hapus. Nah, gitu. Jadi ini dahulu. Ini sudah, jadi saya kasih warna dulu bahwasanya data ini nanti akan kita jadikan sebagai akun untuk laba ruginya. Terus berikutnya saya akan klik di sheet yang kedua itu untuk neraca. Sama seperti tadi, saya tambahkan satu sheet baru. Dan ini saya kasih warna dahulu bahwasanya sheet ini untuk nanti neraca yang perlu kita gabungkan dengan nama chart of account. Saya copy seperti tadi. Terus saya akan pindahkan ke sheet yang baru. Oke, ini sudah sama dengan kasus tadi ya. Hati-hati untuk pengambilan data karena kita harus konsisten. Ketika tadi saya ambil current years, berarti untuk bagian neraca harus current years juga. Karena kalau seandainya salah ambil, saya ambil prior ini n, tentu datanya nanti nggak akan sinkron. Saya hapus untuk akun yang tidak diperlukan, istilah Inggris, dan akun priornya saya delete. Nah, terus saya harus hati-hati sedikit untuk neraca karena seperti kita tahu neraca itu kita copy dulu ya. Mungkin data ini perlu kita ambil. Nah, ini mana yang jadi jatah neraca supaya kita tidak melakukan kesalahan untuk penjumlahan karena kan kemarin ada yang salah ya. Oke, bahwasanya di akun neraca itu untuk bagian bank sampai dengan other asset ini nih, other asset ya, nih 7 itu, ini adalah neraca bagian harta. Akun payable sampai ekuitas, nah ini adalah pasiva. Jadi ada 2 kelompok dia, aktiva dan pasiva. Nah, jumlah aktiva dan pasiva itu pastinya sama. Oke, apa yang harus pertama saya lakukan itu, saya akan menghapus akun-akun yang kosong dahulu, tapi induk saya tidak hapus dahulu. Jadi induk itu yang warna abu-abu ini adalah induk. Jadi saya hapus dulu yang warna biru ini, biru langit. Saya hapus. Itu saya delete. Terus yang ini dia akan jadi induk. Berarti kalau kita lihat di sini nih yang warna biru ini kosong, berarti dari induk itu sudah kosong. Nah, ini boleh dihapus. Tapi piutang usaha saya belum hapus. Ini saya hapus, delete. Nah, terus berikutnya piutang usaha saya nggak hapus karena anaknya ada.
yang saya hapus yang ini saja, piutang sewa pembiayaan lancar. Ini saya hapus. Nah, itu piutang retensi ini kosong, jadi ini saya hapus saja sampai piutang subsidi. Saya belum berani untuk menghapus piutang nasabah karena mau lihat dulu di bawahnya. Ini saya hapus. Nah, dalam kasus ini piutang nasabah pun sama. Ini saya hapus. Nah, ada nih piutang lainnya, ada angkanya, jadi saya nggak hapus. Untuk piutang persediaan lancar ini saya hapus sampai yang kosong saja, yang biru. Nah, ini sama nih, saya hapus juga. Terus uang muka saya hapus yang kosongnya, warna ininya nggak saya hapus, warna abu-abunya karena ada anaknya tadi. Terus berikutnya saya ke klaim ini saya hapus sampai jumlah aset. Nah, saya mau membuktikan penjumlahan dari total tadi seharusnya 9912. Jadi saya klik auto sum saja. Jumlahnya itu saya tarik dari angka yang perlu untuk dijumlahkan sampai atas saja. Ini sama angkanya. Kalau mau diuji boleh kita klik sama dengan angka yang muncul di dalam data dengan angka penjumlahannya. Seharusnya 0, nihil gitu ya. Oke, saya ke aset tidak lancar sekarang. Dalam data ini sampai ke bagian ini kosong, jadi ini saya hapus. Terus ini hanya ada satu, saya hapus dulu yang kosongnya, gitu juga dengan yang di bawahnya. Nah, ini sama nih, jadi abu-abunya tidak, di bawahnya sudah. Ini kosong semua, saya hapus. Nah, saya ke berikutnya, ini aset keuangan lancar, aset pajak tangguhan, yang lainnya saya hapus. Nah, karena ini sejajar, jadi induknya boleh saya hapus. Karena aset pajak ini akunnya sama tuh untuk indennya tuh, jadi sejajar. Aset keuangan dengan aset berarti ini berdiri sendiri, jadi ini saya hapus. Persediaan tidak lancar kosong, saya hapus semua. Hutan tanaman industri kosong, saya hapus juga. Tanaman ini ada anaknya, jadi saya nggak perlu hapus. Aset biologis tidak ada, saya hapus. Nah, ini sama nih, aset retensi, tanah yang belum dikembangkan saya hapus. Aset guna sampai ke bawahnya saya hapus. Nah, beban pajak sampai ke sini, ini saya hapus dahulu. Nah, ini dia sejajar, berarti beban pajak tangguhan kosong, ini saya hapus. Terus aset imbal pasca kerja saya hapus. Nah, ini sama nih, saya hapus juga. Nah, sekarang ada jumlah aset tidak lancar, berarti saya perlu auto sum lagi ke atas sampai dengan batasan yang tadi. Nah, di sini angkanya saya kasih tanda baca. Oke, saya jumlahkan lagi. Saya jumlahkan ya, saya kurangkan sama jumlah aset, berarti tambahkan aset lancar dengan aset tidak lancar. Nah, ini saya uji juga. Nah, masih sama ya, masih konsisten. Berikutnya saya pindah ke hutang sekarang. Liabilities jangka pendek, tidak ada data, kosong dia. Terus untuk utang usaha ada, utang usaha lainnya itu ini adalah kosong, sama nih saya hapus, delete. Terus berikutnya utang dividen ini kosong nih, saya hapus, delete. Berikutnya sama utang cukai dan seterusnya, ini saya hapus juga, data tidak ada. Utang nasabah sampai ke bagian jumlah tidak ada, saya delete juga. Liabilities bruto ini tidak ada, saya hapus juga karena kosong rupiah nominalnya. Provisi sampai dengan sini saya hapus juga. Nah, ini saya hapus dulu yang kosong, nggak tahu data di bawahnya. Ini masih kosong, saya hapus juga, masih saya hapus. Nah, ini sampai dengan bagian yang kosong saya delete. Nah, selanjutnya saya akan jumlahkan jumlah liabilities jangka pendek sampai dengan batasan yang tadi telah dijumlahkan, berarti sampai dengan sini. Ya, enter. Uji dulu sama dengan data Excel ditambah dengan data yang dijumlahkan. Nah, oke ya, masih kosong deh, nihil. Ini sama nih, yang kosong delete. Terus ini data ini kosong, saya hapus. Yang abu-abu jangan dulu karena ada anaknya nih satu.
Terus yang berikutnya yang kosong hapus juga. Nah, ini hapus sampai di sini. Nah, ini kosong ya, sampai sini dulu. Provisi jangka panjang hapus. Provisi jangka panjang ini sampai dengan kewajiban imbal yang kosong dihapus dulu. Nah, ternyata dia sejajar nih tulisannya. Berarti untuk provisi jangka panjangnya saya sudah bisa hapus. Karena dia sejajar, sama dia gitu. Nah, ini sama nih. Nggak ada kosong hapus. Non keuangan tidak ada hapus. Nah, sekarang kita ketemu lagi di jumlah. Saya akan uji lagi sampai dengan batasan yang tadi. Nah, sampai sini. Enter. Dibandingkan dulu. Copy paste. Masih kosong. Sekarang jumlah liabilities berarti tambahkan liabilities jangka pendek ditambah dengan liabilities jangka panjang. Terus uji. Ya, masih oke. Terakhir adalah ekuitas. Induk jangan dulu, saham preferen tidak ada, saya hapus. Nah, saya nggak hapus dulu yang warna kuning ini karena pengen lihat apa sih dia gitu ya. Jadi ini saya hapus dahulu. Ini sudah proforma ekuitas, saya delete. Oke, saya mau uji dulu untuk bagian jumlah. Jumlah di sum secara keseluruhan 22918. Ini saya paste lagi di sini. Oke. Kepentingan non pengendali berarti saya akan jumlahkan dulu sum dengan data ini. Nah, 24. Nah, kok berbeda? Apakah saya salah jumlah? Oh, sepertinya harus digabungkan. Berapa ini selisihnya? Selisihnya 542. Berarti ini adalah total. Berarti ini untuk totalnya adalah dengan yang di atasnya. Langsung semua. Oke. Nah, terus berikut jumlah liabilities. Saya tambahkan dengan modal jumlah liabilities ditambah dengan jumlah ekuitas. Salah saya. 29. Ini apa nih? Oh, salah jumlah. Sumnya itu hanya 2. Kenapa saya jumlahin 3? Nah, ini dia. 23461 sudah oke. Jumlah liabilities dan ekuitas. Jumlahkan liabilities ditambah dengan jumlah ekuitas. 29753.101. Nah, ini uji jumlah aktiva dikurang dengan jumlah pasiva tadi. Ini dikurangkan dengan jumlah yang ini. Seharusnya 0. Nah, ini sudah oke berarti secara datanya. Data inilah yang akan saya pakai dahulu. Tapi saya nggak hapus dulu ya. Untuk jumlah-jumlah nggak usah dihapus dulu. Jadi logika akun tadi akan dipergunakan pada data ini. Saya hapus dulu untuk bagian judulnya. Tadi ini akan saya buat namanya adalah saya copy saja. Jadi saya copy saja biar template-nya konsisten. Nah, ini saya copy ke bagian sheet yang ini. Nomor akunnya di depan, saya taruh sini dulu saja. Lupa nyimpannya. Berarti ini adalah nama akun. Terus selanjutnya ini akan jadi insert adalah tipe akun. Terus ini akan jadi saldo awal. Dan yang berikutnya saya akan insert sebanyak seperti tadi. Tadi nomornya ada 5 digit ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah no akun. Nah, oke. Sekarang kita akan rapikan untuk tipe akun dahulu. Jadi dari data yang tadi kita telah bawa dari bagian laba rugi. Nah, ini akan kita rancang menggunakan tipe akun yang sesuai dengan data. Oke. Yang pertama itu adalah kas dan bank. Jadi kita mulai dari yang ada nilai rupiah ini. Ini adalah bank. Berikutnya adalah piutang usaha pihak ketiga. Ini berarti akun receivable, arrears gitu ya. Di bawahnya pun sama nih, arrears juga karena bahasanya masih piutang. Induknya kita kasih juga kode arrears. Nah, ini masih piutang sampai dengan sini.
Terus persediaan INV, inventory. Nah, ini sampai dengan persediaan. Nah, sampai sini. Terus uang muka lancar. Nah, ini kita taruh berarti setelah inventory itu adalah OCAS, other current asset. Berarti sampai dengan aktiva tetap ini adalah OCAS, other current asset, sampai dengan aset tetap. Nah, sampai dengan sini. Aset tetap FASS, karena data depresiasi tidak ada, berarti yang di bawahnya ini sampai dengan bagian total ini kita nggak ada depresiasi, tidak ada. Jadi depresiasi tidak ada karena tidak ada akumulasi penyusutan. Jadi kita langsung saja ke other current other asset, OASS, other asset. Nah, ini sama nih sampai ke bagian bawah di sini. Jumlah sama seperti tadi, ini nggak usah diperhitungkan ya, nggak usah diperhitungkan untuk jumlah-jumlah. Liabilities kita mulai dari sini, berarti akun hutang sampai dengan sini nih, ini. Nah, ini kita akan namakan akun payable, APAY. Terus untuk uang muka sampai dengan hutang jangka panjang, liabilities jangka panjang, sampai sini. Nah, ini kita akan namakan other current liability, other current OCLY, OCLY, other current liability. Untuk jumlah nggak usah, utang jangka panjang sampai dengan akhir, sampai dengan angka ini adalah namanya hutang jangka panjang, LTLY, long term liabilities. Untuk semua akun ekuitas ini, nah ini kita blok saja dahulu semua. Ini ekuitas, EQTY. Nah, gitu dia. Oke, sekarang kita telah membuat nomor akun. Ini saya jadikan rata tengah saja, biar sama ya, biar konsisten penulisannya. Oke, selanjutnya saya akan membuat penomoran. Jadi yang tidak terpakai itu hapus saja, biar sistem nanti yang untuk menghitungnya. Nah, sekarang yang kosong ini nih, ini saya hapus dahulu. Jadi ini akan saya hapus as aktiva lancar, ini saya delete. Undo dulu. Kenapa saya tarik? Delete, up saja ya. Up, oke. Terus selanjutnya, nah ini sudah mulai dapat. Nah, seluruh kode aset itu saya akan taruh di angka 1 di A lah ya. Nah, ini 1 dahulu. Ini saya hapus seluruh aset harta sampai dengan hutang, ini kode depannya itu 1 semua. Jadi ini sampai sini 1. Terus selanjutnya seluruh hutang itu adalah 2 sampai dengan ekuitas atau sampai dengan modal. Nah, ini dia ekuitas. Terus seluruh yang ekuitas itu sampai sini nih, sorry. Nah, ini 2 ekuitas ya. Ini seluruhnya dari ekuitas itu ke bawah itu adalah 3. Nah, gitu. Ini standar. Maksud saya yang lainnya boleh nanti kamu edit-edit. Tapi untuk penomoran awal itu standar. Tadi untuk laba rugi kita menggunakan 5 digit. Berarti untuk neraca pun kita juga akan menggunakan 5 digit biar konsisten. Berarti sama seperti tadi, ini dan B4 dan C4 dan D4 dan E4. Nah, gitu. Nah, ini saya tarik saja ke bawah sampai habis dulu, nanti biar tercipta dengan otomatis saja. Nah, ini ya. Jadi ini akunnya. Nah, sekarang saya mau memilah di dalam neraca atau aktiva nih ya, aktiva lancar tersebut. Di dalam aktiva itu ada 3 tipe akun yang ada di dalam aktiva lancar.
terus aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Jadi saya akan memilah dulu menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu ini, seluruh yang aktiva lancar. Seluruh aktiva lancar, saya akan kasih kodenya 1. Jadi ini sampai dengan aktiva tetap. Nah ini, jadi ini adalah 1 semua nih. Terus untuk aktiva tetap ini 2, dan untuk aktiva lainnya itu ini adalah 3. Nah, supaya mau pengujiannya nanti tidak ada kecenderungan salah ya, saya melakukan highlight rule cell-nya dengan duplicate value. Jadi kalau ada nomor yang sama, dia akan berubah menjadi warna seperti ini. Karena nanti kita nggak boleh ada yang sama. Oke, sekarang kita akan cek di other atau aktiva lancar dulu. Aktiva lancar itu saya mulai dari bank. Bank itu saya kasih mungkin kalau nanti dia agak panjang, saya kasih nolnya di sini. Jadi kenapa saya taruh nolnya bukan di depan sini? Karena nomor kita juga sedikit ya. Jadi tentu mengacu ke dia akan dapat angka 99 gitu. Jadi 2 digit. Berarti yang piutang saya kasih angkanya 1, seluruh piutang itu adalah 1. Jadi seluruh piutang adalah 1. Persediaan 2. Oh, ini 3 nih ya, sudah aktiva lainnya nih. Oh, masih ya. Oh, aset biologis masih. Ini 2, masih dianggap sebagai persediaan nih. Terus uang muka lancar ini saya akan taruh, jadi seluruh OCAS ini akan menjadi 3 nih semua. Jadi ini adalah 3. OCAS itu 3. Other current asset saya taruh di angka 3. Jadi 3 itu ada sebanyak 14. Nah, ini mungkin akan masalah nih nanti karena kan ketika 14 saya taruh angka di sini, berarti 1 2 3 jatahnya habis. Saya pindahkan ke depan saja. Ctrl X, Ctrl V. Jadi saya pindahkan ke depan sini. Nah, ini terganggu ya rumusnya. Oke, saya edit dahulu. Ini jadi ini dan kenapa dia saya ulang deh. Sama dengan A dan B dan C dan D dan E. Oke. Nah, deh. Oke, sekarang untuk piutang usaha. Piutang tadi dikasih angkanya ini saya kasih 0 karena dia ada 2 kelompok ya. Jadi yang ini jadi 1. Ya, oke. Nah, ini berarti karena dia acuan 0, ini 0 semua, dan ini adalah 1 karena dia adalah anaknya nih gitu. Nah, berarti nanti untuk induk itu saya kasih 0. Ini saya tambahkan saja karena sudah tersendiri dia, sudah selesai. Ke bawahnya piutang usaha itu punya anak. Nah, anaknya saya mulai dari 1 dan 2. Jadi yang bergeser ke samping sedikit itu adalah anaknya dan dia berinduk ke piutang usaha. Jadi untuk penomorannya 01 untuk anaknya. Nah, ini saya kasih kode 0 induknya dan ini sama nih, ini adalah 1 dan 2. Nah, sehingga kan nomornya sudah aman dia. Persediaan pun begitu juga. Ini saya kasih kode 00 saja dan yang di bawahnya ini adalah 1 dan ini ke 0. Aset biologis ini 2 0. Uang muka ini saya kasih kode 00 dan ini adalah 01 karena anaknya. Nah, ini dia sudah mulai berubah, berarti 3 sekarang saya pakai angka 1. Dan ini adalah 0. Jumlah kita tandain saja, nggak akan kita pakai nantinya. Lupa tadi mau warnain untuk jumlah. Oke. Berarti yang ini nggak akan kita pakai. Ini kita nggak akan pakai ya. Bolehlah karena angkanya sudah sesuai. Nantilah ya kita hapus. Yang 0 ini saja dulu saya hapus nih. Nah, ini saya ini ada induk. Sorry, salah. Yang anaknya dulu saya hapus. Nah, ini saya delete. Up. Oke, terus sekarang saya ke bagian untuk si piutang. Ini sudah 1,
Berarti saya akan merubah ini menjadi tunggu. Dalam data ini kan dia aset lancar. Di sini jadi aset tidak lancar. Berarti logikanya ini adalah aset tetap. Nggak apa-apa, kita masukkan saja ke other current asset. Oke, ya, ini bolehlah saya hapus ya. Ini sudah boleh saya hapus. Nah, ini 1, berarti ini akan saya jadikan 2. Induk ini 3. Tanaman ini 4. Nah, ini sudah jadi 5 nih. Nah, gitu. Nah, sama seperti tadi, berarti ini kosong. Di anaknya berarti ini saya isi 2 dan 1. 3 kosong, dan ini adalah 3 1. Ini masih 3, berarti ini 3 2. 4 sama nih, ini 4 4, dan yang lainnya saya mulai dari 0 1 dan 2. 5 saya isi kosong saja langsung. Oke, saya sekarang ke aset tetap. Karena ini induk, saya nolin saja semua. Sama nih 3 nih, berarti karena dia hanya 3, nggak begitu susah lah kita isi ya. Jadi saya mulai saja, ini adalah kosong, ini 1 dan 2. Dan yang lainnya saya kasih untuk nomor kosong. Untuk nomor yang lain ini kamu bebas, kecuali yang poin A. Yang A ini kamu harus tetap konsisten di penomoran standarisasinya. Kalau yang lainnya boleh-boleh saja, yang penting jangan ada nama atau nomor yang sama. Nomor yang sama maksudnya. Oke, liabilities saya hapus sampai induknya di sini. Ini saya delete. Up. Ya, oke. Kok belum kehapus? Ada. Ini utang usaha saya tambahkan APAY tadi juga. Induk saya nomorin 0 semua. Nah, yang ini adalah 0, utang ini saya kasih kode 1. Nah, oke ya. Terus other current liabilities. Nah, ini saya akan taruh di angka 3. Saya rapikan dulu yang di atas. Berarti ini logikanya kan mirip nih yang semuanya ini, cuman dia ada 2 anak. Jadi saya mulai dari sini saja, 1 dan 2 gitu. Kamu boleh saja naruh nanti 1 dan 2-nya itu di sini juga boleh. 1 2. Yang penting nomornya tidak ada yang double gitu. Utang lainnya ini induk saya kasih 00 semua, dan anaknya ini masih 1 ya. Ini sayang nih, berarti saya harus mulai dari 2 saja, jangan 3 langsung. Nah, karena dia anak, saya kasih kodenya itu konsisten dengan yang di atas 1 0 gitu. Nah, ini sama nih, adalah induk 0 0, dan di bawahnya sampai dengan 2 ini berarti ini sama, ini 2 juga. Yang kesini adalah 3, ini 4. Utang pajak, mungkin kita cek dulu ya. 3 masih bisa. Ini saya kasih 4. Ini 5, ini masih 5 anaknya. Jumlah nggak perlu nanti. Nah, setelah itu kita masuk ke hutang jangka panjang. Ini akan jadi 6. Oke, saya rapikan dulu yang di atas. Karena ini masih 2, berarti saya akan nolkan dahulu saja untuk mempermudah. 0. Nah, ini saya taruh angka 1-nya di sini dan 2-nya di sini. 3 juga ada ini ya, ada, saya nolkan dulu. 0. Terus ini saya ganti juga adalah 31 dan 32. Oh, ini 4 lah, dia sejajar. Berarti ini 0 0 saja, dan ini juga 0. Ini berubah jadi 5. Jadi ini 0 0 0. Terus liabilities ini adalah induk nanti. Jadi ini saya ganti jadi 6. Ini adalah 6 juga, dan yang untuk yang berikutnya 7. Oke. Nah, ini saya kasih angka 0 dulu semua, dan saya tambahkan di sini adalah 0 dan 1 karena yang di bawah ini adalah anaknya.
Jumlah kan tidak perlu ya. Jadi jumlah tidak perlu. Terus yang ini adalah induk. Nah, ini saya kasih kodenya kosong semua. Terus ini adalah bagiannya sampai ke paling bawah saya mau buat nomornya 7 semua. Jadi semuanya adalah hutang jangka panjang. Nah, dia punya anak itu ini 7. Nah, berarti ini adalah satu saya buat. Terus yang di bawahnya ini adalah 2. 2 punya anaknya adalah 1 nih yang ke samping. Dan ini akan jadi 3. Ini jadi 4. Dan jumlah tidak perlu. Oke, saya rapikan dulu untuk akun yang ini. Nah, ini saya isi kosong semua. Ini anak saya isi kosong dulu. Dan saya tambahkan ini adalah kosong dan bawahnya adalah 1 turunannya. Terus untuk yang 3 karena dia berdiri sendiri kosong-kosong saja semua. 4 sama nih kosong-kosong saja. Hutang nanti kita akan hapus, berarti sudah aman. Untuk ekuitas yang ini saya hapus dulu sampai angka yang ada karena kita telah mengunci dengan E kita Y ini. Berikutnya sama nih jumlah saya hapus saja. Oke, berikutnya untuk saham. Ini berapa banyak akun saham? Treasury tidak ada nih, saya hapus dahulu. Jumlah sama nih, saya hapus juga. Nah, ini jumlah nih sama nih, sudah dihapus juga. Yang penting angka pengujian kita telah sama tadi. Nah, ini karena nggak banyak ya, ada sekitar berapa nih, berapa countnya? Ada 7, berarti ya udah saya mulai saja dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 6. Nah, ini berikutnya ini kosong saja. Ya, ini sudah tidak ada, saya hapus dulu untuk jumlah. Nah, ini sudah sesuai lah dengan data kita. Oke, nah karena digitnya sudah sesuai, saya matikan rumus dahulu. Jadi bagian F saya copy, terus paste 1, 2, 3. Dan yang untuk A dan sampai F-nya itu saya hapus. Nah, ini saya delete. Ya, ini sudah oke. Terus petunjuk tadi ya untuk tipe akun yang 16 saya sudah boleh untuk hapus. Nah, ini. Nah, ini saya simpan dulu. Jadi saya save dahulu. Saya buka satu Excel baru, Ctrl N saja ya. Nah, N. Karena saya mau menggabungkan dan menamakan Excel baru ini dengan nama adalah chart of account. Jadi data yang tadi itu, nah saya ambil dulu yang untuk neraca ini, saya copy dahulu secara keseluruhan ya. Saya blok aja dari atas lah. Copy. Terus saya paste di Excel yang baru. Nah, ini. Kita tunggu. Saya tambahkan lagi ya. Jadi setelah data Excel tadi pindah, tentu yang muncul itu sama kok seperti yang tadi, nomor akun, terus nama akun, tipe akun, dan saldo awal. Yang lainnya hapus saja. Terus selanjutnya ini adalah akun neraca, gabungkan dengan akun laba rugi yang telah dibuat. Jadi kita lihat ke dalam data kita tadi, sheet yang warna merah, ini adalah akun laba rugi. Ini saya copy dahulu. Saya copy, saya pindahkan ke akun yang sini dulu. Saya geser ke bawah dulu untuk melihat konsistensinya supaya seragam. Ternyata ini sudah seragam, tipe akunnya sudah sama, saldo awalnya juga sudah sesuai. Nah, ini saya hapus, delete. Nah, gitu. Nah, ini kan sudah ya. Karena di dalam neraca kita ada akun yang seperti ini nih, berarti kita membutuhkan satu lagi namanya adalah induk akun. Nah, gitu dia. Mungkin gini, apakah kita membutuhkan induk akun? Nanti soalnya kalau induk akun itu akan mengacu seperti ini nih. Ini adalah induknya yang ini, yang warna abu-abu. Berarti yang di bawahnya itu adalah anaknya. Jadi ini akan klik sama dengan induknya adalah ini gitu. Jadi kita mengindukkannya ke situ gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini.
Ini pun akan mengacu ke seperti itu. Nah, gini. Persediaan pun akan mengacu ke induknya. Jadi ini dicari yang hanya punya anak saja. Ini induknya, yang punya geser ke samping aja 1 bar gitu. Nah, ini sama nih. Ini adalah induknya ke sini. Nah, ini adalah induknya. Nah, yang di bawahnya kan bukan induk nih, karena nggak bergeser 1 bar, sejajar dia. Nah, ini adalah tanaman perkebunan, ini ke induknya tanaman perkebunan juga. Ini utang usaha, dan ini ke induknya ini juga. Nah, ini punya induk gitu. Nah, ini adalah induk juga. Ini adalah berinduk ke yang warna abu-abu nih. Abu-abu itu adalah induknya. Yang lain tidak, karena dia sama. Ini sama nih, berinduk juga. Jadi untuk mengambil mana yang induk itu mengacu ke nomornya. Ini sama nih, hanya 1 dia punya anak. Nah, ini sama, punya 2 dia punya anak. Terus kepentingan, nah ini sudah tidak ada anaknya. Mungkin supaya memudahkan kamu ya, saya mungkin akan kirimkan data. Saya akan buat satu sheet di awalnya. Jadi contohnya kita nggak menginginkan untuk ada induk ya. Jadi ini yang akan kita pakai nanti. Saya rename dulu. Ini saya tulis coa. Jadi kalau kamu yang mau menggunakan induk, ada terlihat di sheet 1 saya. Yang tidak di coa. Jadi saya akan hapus induk semua. Jadi yang warna abu-abu ini saya hapus semua. Nah, gitu nih. Karena saya nggak mau menambahkan induk gitu contohnya. Jadi biar saja sistem nanti yang akan mengurai sendiri gitu. Yang penting data sama. Nah, ini sama nih. Ini saya hapus, abu-abu aja saya hapus. Ini sama. Nah, ini sudah saya hapus. Delete. Dan akun induk saya hapus. Jadi kita nggak akan menggunakan akun induk. Nah, ini sudah. Saya akan membuat dia sejajar dulu. Jadi wrap text-nya, ini kan ada ya nyala untuk wrap text. Wrap text-nya saya lepas blok, wrap text saya lepaskan. Nah, ini sudah. Ini saya bold dulu. Nanti ini adalah untuk judul. Ini perbesar sedikit. Oke, secara akun kita cek kembali. Jadi kita mau lihat nih mana akun yang panjang tulisannya. Ini wrap text-nya saya taruh dulu. Kadang ada bahasa yang terlampau panjang. Kalau seandainya mengacu ke perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kas Tarakas. Oke, saya mau lihat saja. Nah, ini kan sudah ketahuan ya, dia other current liabilities ya. Ini berarti hutang jangka pendek. Dia tulis nih hutang jangka panjang jatuh tempo 1 tahun atas utang bank. Ya sudah, saya nggak mau memperpanjang tulisannya. Saya tulis aja langsung hutang bank. Terus selanjutnya, nah ini nih bagian atas laba rugi entitas Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Jadi saya pendek juga. Ini saya ganti langsung saja laba rugi entitas Ventura. Nah, ini saya Ventura metode ekuitas gitu. Karena takut nanti kalau gagal terlampau panjang tulisannya. Ini saya paskan dulu untuk tulisannya. Mana lagi yang perlu kita untuk revisi. Di double klik saja bagian ini. Mana yang panjang. Nah, ini dia. Keuntungan kerugian selisih kurs. Ya pastilah selisih kurs kan mata uang asing. Hapus saja mata uang asingnya. Terus mana lagi yang panjang. Nah, ini ya, saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Jadi saldo laba belum ditentukan. Ini yang belum, yangnya saya hapus saja. Untuk bahasa yang terlampau panjang ya, saldo laba belum ditentukan. Nah, ini saja sampai sini. Ini sama saldo laba yang telah ditentukan. Saldo laba telah ditentukan. Saya double klik lagi. Oh, masih ada mana nih yang panjang lagi. Nah, ini kali ya. Uang muka jangka pendek pihak berelasi. Nah, ini kan sudah ketahuan ya. Jadi saya langsung saja ke sini nih. Uang muka pihak berelasi. Ini uang muka pihak ketiga. Nah,
saya double klik lagi untuk memperpendek masalah lagi ya. Kewajiban imbal pasca kerja ini kan sudah long term liability ya, nggak perlu juga ditambahkan jangka panjang karena sudah jangka panjang. Ini pun sama nih, liabilities keuangan lainnya saja, jangka panjangnya saya hapus. Saya perpendek lagi, ini sama nih, liabilities imbal pasca kerja karena dia sudah di other current liability walaupun nama sama kan nggak masalah ya. Berarti ini jangka pendeknya saya hapus. Ini sama nih, ini sudah yang tadi ya. Ini saya double klik lagi. Mana lagi yang nggak enak dibaca? Ini sudah. Ini apa? Klaim pengembalian pajak tidak lancar karena dia other current asset ya pasti tidak lancar. Tidak lancarnya saya hapus. Tanaman perkebunan belum menghasilkan, berarti ini aman. Ya, sudah. Ini untuk akun yang saya simpan. Ini saya simpan dahulu. Saya save as ya. Cancel dulu file, save as. Jadi saya akan simpan di bagian yang sama dengan data tadi. Ini saya taruh di kelas kita dulu. Kelas M. Nah, ini saya namakan 01 chart of account. Saya save. Oke.